Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Psikologi Eksperimen yang beranggotakan saya sendiri Dea Anggreni Putri, lalu ada Brian Rangga Mufin dan Lisha Meta Damayanti. Di sini kami akan memaparkan hasil proposal penelitian eksperimen kami mengenai pengaruh kegiatan mencatat terhadap kepahaman suatu materi oleh mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, berikut pemaparan dari kami. Pertama, latar belakang. Dalam perkuliahan, menuntut mahasiswa untuk memahami materi yang begitu banyak yang disampaikan oleh dosen. Memahami materi perkuliahan merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Paham terhadap materi berarti mampu memaknai pesan yang terkandung dalam materi yang disajikan. Paham dengan materi yang disampaikan pasti akan membuat prestasi mahasiswa tersebut menjadi bagus. Nah, ada banyak cara yang dilakukan agar mendapatkan kepahaman yang tinggi. Salah satunya adalah dengan mencatat. Mencatat akan membuat mahasiswa lebih mudah menemukan kembali materi yang ia lupa di kemudian hari. Namun, ada juga mahasiswa yang tidak mencatat. Mereka kebanyakan punya prinsip lain atau lebih suka mengingat-ingat materi tanpa membuat catatan. Padahal, mereka semua sebenarnya ingin menguasai materi tersebut. Nah, dari fenomena tersebut, peneliti mengajukan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kegiatan Mencatat Terhadap Kepahaman Suatu Materi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Akan saya lanjutkan. Kemudian yang B, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti pengaruh dari kegiatan mencatat terhadap kepahaman suatu materi oleh mahasiswa Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Kemudian yang C, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pembelajaran serta dapat digunakan sebagai contoh atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Bagi mahasiswa, diharapkan dengan kegiatan mencatat dari pemaparan materi oleh dosen dapat meningkatkan pemahaman dari suatu materi. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman dalam pembelajaran dan dapat menerapkan ilmu dari hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan. Selanjutnya adalah keaslian penelitian. Nah, penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema kajian yang hampir sama. Nah, penelitian yang dilakukan sebelumnya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Setiawati, dan Setiawan tahun 2013 yang meneliti tentang pengaruh metode pencatatan peta pikiran mind map terhadap pemahaman tipe-tipe kepribadian Holland. Nah, dari hasil penelitian ini, skor rata-rata pemahaman setelah diberikan perlakuan dan sebelum diberikan perlakuan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan metode pencatatan peta pikiran mind map terhadap pemahaman tipe-tipe kepribadian Holland. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Indrawati tahun 2014 yang meneliti tentang perilaku mencatat dan kemampuan memori pada proses belajar. Nah, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap perilaku mencatat terhadap sikap kemampuan memori pada proses belajar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh kegiatan mencatat dengan suatu hal yang dipengaruhinya. Nah, sama-sama menjadikan kegiatan mencatat ini sebagai variabel bebas dalam penelitiannya. Nah, namun ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak dari subjek, tempat, dan variabel. Nah, pada penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian Permatasari, Setiawati, dan Setiawan, yang diteliti adalah kegiatan mencatat pengaruhnya terhadap tipe-tipe kepribadian Holland dengan subjek kelas 11 IPA dan dilakukan di SMAN 1 Cibungbulang, Bogor. Dan sedangkan pada penelitian Dewi dan Indrawati yang diteliti adalah kegiatan mencatat yang pengaruhnya kepada kemampuan memori pada proses belajar. Dan sedangkan penelitian ini
meneliti kegiatan mencatat dan pengaruhnya kepada kepahaman suatu materi, dan subjeknya mahasiswa yang tempatnya di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, meskipun sudah ada penelitian yang memiliki tema yang sama sebelumnya, tetapi ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu terletak pada subjek, tempat, dan variabel dalam penelitiannya. Lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 ini ada landasan teori. Nah, landasan teori yang pertama ini landasan teori tentang pemahaman. Nah, definisi dari pemahaman menurut Sudirman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang telah diterimanya. Sedangkan menurut Suharsini, pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Nah, yang kedua ada aspek-aspek pemahaman. Nah, menurut Depdiknas, penelitian perkembangan siswa dicantumkan dalam indikator atau aspek dari pemahaman, antara lain yang pertama, mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajari dengan bahasa dan gayanya sendiri, dengan simbol tertentu termasuk ke dalam pemahaman terjemahan yang lebih sederhana. Nah, yang kedua, dapat menghubungkan pemahaman barunya dengan sesuatu yang sudah pernah diperolehnya. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ini ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan psikologis. Nah, maksud dari faktor fisiologis adalah kebiasaan yang prima, jadi tidak dalam keadaan capek, lelah, terus tidak dalam keadaan cacat jasmani, yang hal-hal tersebut ini dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima materi pelajaran. Nah, sedangkan faktor psikologis dalam hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi, faktor psikologis ini meliputi intelijensi atau IQ, terus perhatian, bakat, motivasi, kognitif, dan daya nalar peserta didik. Sedangkan faktor eksternal itu ada dua, yaitu faktor lingkungan dan non-sosial. Nah, lingkungan di sini adalah lingkungan sosial sekolah. Nah, lingkungan sosial sekolah ini seperti para guru, staf, teman sekelas, nah yang mereka ini dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Nah, misalnya para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan contoh yang baik dan rajin dalam belajar, nah ini dapat mempengaruhi semangat mereka dalam belajar. Nah, sedangkan untuk faktor lingkungan non-sosial, ya termasuk faktor lingkungan non-sosial ini adalah gedung tempat mereka menimba ilmu dan letaknya, terus rumah dan letaknya, alat-alat belajar, dan keadaan cuaca, serta waktu yang mereka gunakan dalam belajar. Landasan teori kegiatan mencatat. Definisi, menurut Deporter dan Hernagi, bahwa kegiatan mencatat ialah menuangkan apa yang dipahami dalam tulisan. Menurut Damayanti, yang dimaksud dengan mencatat adalah membuat tulisan yang berkaitan dengan informasi yang dilihat atau didengar. Mencatat yaitu menuliskan sesuatu yang penting seperti meringkas. Kemudian menurut Purwani, mencatat adalah melakukan suatu kegiatan atau merekam data melalui daya tangkap, lalu kemudian dicatat. Aspek-aspek kegiatan mencatat. Menurut Kristal, Sano, dan Yusri tahun 2013, aspek mencatat ada 3, yaitu membuat catatan, melengkapi catatan, dan memanfaatkan catatan. Dalam membuat catatan, siswa akan menuangkan apa yang ia tangkap dan dianggap penting menjadi catatan. Membuat catatan meliputi pembuatan judul, pembuatan isi yang jelas, ringkas, dan ada contoh dan ada poin penting. Catatan ini berguna sebagai pengingat suatu materi oleh siswa. Saya lanjutkan. Yang C, dinamika psikologis. Menurut Irsyad dan Elvi 2014, setiap proses belajar merupakan kegiatan penting, dan kegiatan mencatat merupakan proses di mana siswa mencoba memahami pelajaran dengan pemahamannya sendiri yang diungkapkan secara tulisan. Dengan pemahaman yang ia sederhanakan dalam catatan, akan memudahkan pelajar dalam memahami karena sudah melalui penyederhanaan konsep.
Seperti pendapat Sukirman 2004, bahwa catatan adalah intisari dari materi pelajaran, sehingga memudahkan membaca bacaan ketika akan ujian. Catatan yang telah tersusun ringkas dan sederhana memudahkan untuk mengingat bahkan menghafalnya sekaligus, sehingga pemahaman siswa akan lebih baik dengan catatannya. Yang D. Hipotesis. Dengan teori-teori di atas, maka hipotesis kami adalah terdapat pengaruh dari kegiatan mencatat terhadap kepahaman suatu materi pada mahasiswa. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Peneliti melakukan uji coba dengan memberikan tindakan berupa kegiatan mencatat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan terhadap pemahaman mahasiswa saat proses pembelajaran. Lanjut, yang kedua, variabel penelitian dan definisi operasional. Pertama, identifikasi variabel penelitian. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama variabel tergantung, yang kedua variabel bebas. Variabel tergantung merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung dari penelitian ini adalah pemahaman pada suatu materi pembelajaran. Yang kedua variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan pada timbulnya variabel tergantung. Variabel bebas dari penelitian ini adalah kegiatan mencatat dalam proses pembelajaran. Definisi operasional. Pertama, variabel tergantung yaitu kepahaman. Kepahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang telah diterimanya. Kepahaman dalam eksperimen ini diukur dengan tes secara tertulis. Tes tertulis ini akan diberikan setelah pemaparan dari suatu materi dan dilakukan secara serentak. Waktu mengerjakan tes tertulis ini yaitu 30 menit. Semakin banyak jawaban yang tepat pada soal tes, maka semakin tinggi tingkat kepahaman. Yang kedua, variabel bebas, yaitu kegiatan mencatat. Mencatat adalah melakukan suatu kegiatan atau mendengarkan informasi atau merekam data informasi yang dilihat dan dipahami pada saat pelajaran berlangsung melalui daya tangkap. Lalu kemudian dicatat. Kegiatan mencatat ini sebagai perlakuan kepada kelompok eksperimen. Kegiatan mencatat ini dilakukan dari awal sampai akhir pemaparan suatu materi dengan kebebasan subjek dalam mencatat. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Gedung B, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Sedangkan untuk waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2020 dan akan menyesuaikan waktu senggang mahasiswa saat tidak ada perkuliahan. Untuk subjek penelitiannya, populasi penelitian ini terdiri dari seluruh mahasiswa kelas Psikologi 4C UIN Wali Songo Semarang yang berjumlah 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan sedangkan untuk sampel penelitiannya terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, pemilihan dari sampel penelitian ini menggunakan teknik random sampling atau acak pada mahasiswa kelas Psikologi 4C UIN Wali Songo Semarang. Nah, dari masing-masing kelompok ini terdiri dari 8 orang, laki-laki maupun perempuan, yang diambil secara acak. Desain eksperimen pada penelitian ini menggunakan desain post-test only control group design, di mana dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, kelompok eksperimen ini akan diberikan perlakuan dan akan melakukan post-test secara langsung. Sama halnya untuk kelompok kontrol, akan diberikan post-test secara langsung tetapi tidak diberikan perlakuan. Kemudian prosedur penelitian. Alat-alat yang digunakan antara lain alat tulis untuk mencatat hasil data, kemudian handphone untuk stopwatch, kemudian lembar observasi atau post-test. Kemudian tahapan prosedur penelitian. Yang pertama,
memilih sampel secara random pada populasi sebanyak 14 orang. Kemudian subjek yang telah terpilih sesuai dengan kriteria yaitu mahasiswa kelas psikologi C semester 4 berumur 19-21 tahun dan sedang tidak memiliki kepentingan. Kemudian peneliti akan memberikan arahan kepada subjek. Subjek pada kelompok eksperimen diberikan buku dan pulpoin sebagai pendukung perlakuan yaitu kegiatan mencatat. Kemudian subjek diberikan sebuah materi pembelajaran. Nah, pada kelompok eksperimen diberikan perlakuan yaitu kegiatan mencatat. Setelah pembelajaran diberikan waktu istirahat selama 5 menit. Kemudian setelah itu proses dilakukan. Itu teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi. Uji yang dilakukan pertama kali adalah uji normalitas. Sebelum menganalisis data, yang perlu dilakukan adalah melakukan uji normalitas pada data. Data harus diuji kenormalannya untuk mengetahui bahwa kelompok berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan uji G kuadrat. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak pada tiap kelompok. Jika hasil pengujian lebih besar dari 0,05%, maka varian dua kelompok atau lebih dikatakan homogen. Uji hipotesis. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis, maka diperlukan suatu pengujian. Kriteria pengujian hipotesis ada 2, yaitu hipotesis ditolak apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, dan hipotesis diterima apabila T hitung lebih besar daripada T tabel. Hipotesis kemudian diukur dengan t-test menggunakan program SPSS versi 20 for Windows. Program yang digunakan yaitu Defense Test dalam SPSS versi 20 for Windows. Tes ini dipilih karena untuk mengetahui perbedaan hasil dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.